Tuhan, bernyanyi puji kepada Bapak Gembala dan juga kepada para hamba Tuhan dan seluruh jemaat Gereja Pentakosta Teratai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam ibadah kita hari ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayatnya 17. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 17. Kalau sudah ketemu, katakan haleluya. Dan kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu hal yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saya akan baca ayat yang ke-16 saja. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hitung-hitung, mulai dari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan kalau kita hitung saudaraku sampai saat ini, berarti sudah ada 22 hari Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan selama 22 hari tersebut saudaraku, bahwa tentunya Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada orang-orang percaya, menampakkan dirinya kepada para murid-murid. Aidang holan sahali Tuhan Yesus patuduhot dirina tuakana porsea tu aka sisianai. Malah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjelang kenaikan Yesus Kristus ke surga, berarti ada sekitar 18 hari lagi kita menantikan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Karena apa? Karena Yesus Kristus menampakkan diri kepada orang-orang percaya semenjak dia bangkit dari antara orang mati sampai dia naik ke surga, ada 40 hari. Lalu nanti Yesus naik ke surga, 10 hari dia berada di surga, maka Yesus mengutus rohnya ke tengah-tengah dunia. Itulah yang kita kenal dengan hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan rohnya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca ini adalah satu dari sekian banyak Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan secara khusus kepada 2 orang murid, Yesus menampakkan dirinya kepada kedua murid-murid itu. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada maksud Tuhan mengapa Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada orang-orang percaya. Penampakan diri Yesus Kristus
Yang terjadi, yang kita baca pada saat ini terasa unik Bapak Ibu. Ya, terasa unik penampakan Yesus Kristus kepada dua murid ini. Dikatakan firman Tuhan bahwa ketika para murid ini sedang meninggalkan Yerusalem, mereka menuju sebuah kampung Emmaus. Kampung Emmaus itu Bapak Ibu, itu adalah kampung yang sangat-sangat terpencil, yang sangat-sangat kecil. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka meninggalkan Yerusalem, mereka meninggalkan kota Yerusalem. Dan kalau kita berbicara tentang Yerusalem, Yerusalem adalah kota damai. Bahkan Yerusalem adalah pusat pemberitaan firman Tuhan, pusat pemberitaan tentang kedamaian. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedua murid ini meninggalkan itu. Meninggalkan kota Yerusalem, meninggalkan pusat kedamaian, pusat pemberitaan tentang kedamaian. Lalu kita juga ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Naomi. Naomi pun meninggalkan Bethlehem. Bethlehem adalah rumah roti, lumbung roti. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Naomi meninggalkan Bethlehem. Padahal Bethlehem adalah rumah roti. Nah di akhir zaman ini juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang percaya meninggalkan peribadatan. Haleluya. Gudang doto tonga kena perseda mengdodainang dang rotu gereja. Ditinggalkan peribadatan. Mereka tidak mau tahu dengan yang namanya kebaktian. Mereka tidak mau tahu dengan yang namanya peribadatan. Sarupa do dinasida sudah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dohot Minggu. Sarupa do dinasida sudah. Banyak orang percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus meninggalkan peribadatan. Nah demikian juga kedua murid ini. Mereka meninggalkan Yerusalem. Hanya menuju kepada sebuah kampung yang sangat terpencil. Lalu di tengah-tengah perjalanan mereka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi lucunya, tetapi uniknya, dikatakan firman Tuhan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ketika Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, bahkan percakapan juga terjadi di antara mereka bertiga. Tetapi kedua murid ini tidak kenal dengan siapa yang bercakap-cakap dengan mereka. Saudaraku, Yesus bersama-sama dengan murid-murid, ya, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, tetapi ada 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Bahkan dalam rentan waktu 3,5 tahun itu Bapak Ibu, bukannya jarang ketemu, ya, bukan sekali setahun ketemu, atau bukan sekali sebulan ketemu, tetapi setiap hari, setiap waktu mereka pasti ketemu, puji Tuhan. Tetapi anehnya, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa mereka tidak mengenal Yesus. Lalu perjalanan antara Yerusalem dengan Emmaus itu dikatakan saudaraku tadi ada 7 mil jauhnya. Mula hitung damang dodai ng 7 mil on, sekitar kurang lebih 12 kilometer. Mula mardalan hita damang dodai ng 12 kilometer. Itabayin maju na yung waktu na membutuhkan waktu sekitar 3 mangna 4 jam. Apalagi di damang dodaina, mereka bercakap-cakap, mereka bertukar pikiran. Kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita berjalan sambil bercakap-cakap, kadang-kadang kita juga berhenti, puji Tuhan. Ada terjadi dialog di antara ketiganya, ada percakapan yang luar biasa di antara ketiganya. Jalapos doroak damang dodaina ditikin ang katatay na sida di perdalanan ni. Pasti do sali masih berengan da sida. Gitu kan? Pasti do damang dodaina.
Jalaga mungkin damang dudainang natuduh halakon. Dua murid do Yesus Kristus. Ada satu 5 meter di depan. Satu lagi di belakangnya 5 meter. Lalu yang paling terakhir 5 meter lagi. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin Bapak Ibu. Pasti mereka berjalan secara beriringan bersama-sama. Tetapi dalam rentang waktu yang cukup lama tadi, 3 sampai 4 jam, dikatakan mereka tidak mengenal Yesus. Karena ada sesuatu hal yang menghalangi mata mereka. Apa yang menghalangi mereka Bapak Ibu? Apakah pohon-pohon yang ada di sekitar? Apakah pohon-pohon yang mereka temukan? Gak mungkin. Alanadang na merjakup na sida damang dodeng. Mereka tidak sedang petak umpet, ya, sehingga ada yang menghalangi. Misalnya tiba-tiba Yesus muncul di sebuah pohon. Yang bertemu ni imanakan, hamu na dua, ay lau tu dia do hamu. Holas suarana di BG, di PBG hon. Dan di patuduh buina. Boy do pe masuk akal semua di damang dodaina. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sedang tidak bersembunyi. Mereka tidak sedang bertetap umpet Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, mereka sedang berjalan santai. Bahkan juga mereka sedang bertukar pikiran. Tetapi ada yang menghalangi mereka. Apa yang menghalangi mereka? Sehingga mereka tidak mengenal. Walaupun Yesus bersama-sama dengan para murid itu ada sekitar 3,5 tahun dalam pertemuan mereka, dalam komunikasi mereka sebelum Yesus disalibkan dan juga mati. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa para murid-murid ini sesungguhnya mereka baru mengalami duka cita. Itu jelas Bapak Ibu. Yesus yang mereka harapkan, Yesus yang adalah guru mereka. Tentunya walaupun hubungan mereka terjalin masih 3,5 tahun, tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika Yesus sudah mengalami kematian, Yesus dikuburkan, maka ada kedukaan yang begitu dalam di hati daripada para murid-murid ini. Hidupan dadapi damang dudainang molotung adong misalla. Kita bereng sada keluarga baru ditinggalkan oleh anggota keluarganya, mengalami duka yang begitu dalam sekali. Kadang-kadang Bapak Ibu, keluarga itu tidak mengenal lagi orang-orang yang di sekitarnya, tidak mengenal lagi orang-orang yang datang. Bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena hatinya, dia merasa hatinya sudah hancur. Ada duka yang dalam di dalam dirinya. Jadi peristiwa kematian Yesus Kristus, murid-murid mengalami duka yang begitu luar biasa. Tentunya ini juga mempengaruhi psikologi mereka. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa para murid-murid ini juga sesungguhnya mereka mengalami kekecewaan. Ya, mengalami kekecewaan. Lihat di dalam ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Penghabis betul. Ngamati be. Itu kan? Ngamati be na diharap pun didasida. Jadi bolo mati na diharap pun didasida damang dodainang na niolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ada kekecewaan di dalam hidup para murid-murid ini. Nah, kekecewaan itu menyelembungi mata jasmani mereka. Kekecewaan itu juga Bapak Ibu menutup mata rohani mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Berapa banyak juga di antara kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, molodung kecewa kita tu sada jolma nampai na sehadian akrab kita. Walaupun kita dulu begitu akrab sama dia, begitu dekat sama dia, tetapi ketika kekecewaan ada di dalam kehidupan kita, maka orang-orang yang kecewa itu bisa juga Bapak Ibu dia tidak mengenal lagi dia.
Aisi, sutad de. Urasa damang duday ng jujut dora ita bigyo natin. Jujut dora ro tu hadirota. Aisi, sutad de. Jala musi damang duday ng misal na molo adong sada jolma. Status na nakaning biasa-biasa saja. Tetapi begitu dia sudah naik pangkat, begitu dia sudah punya sesuatu, ya kan? Aisi, suita dei gunang jolma. Jujur do hita bigi soni damang dodaina. Ada kekecewaan dalam diri para murid-murid ini. Mereka kecewa terhadap Tuhan Yesus Kristus. Mereka kecewa terhadap pribadi yang mereka harapkan. Mereka sudah tumpukan semua harapannya kepada pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus mati. Bekecewa matokala kidamang dodaina. Lalu yang berikutnya, saudaraku, ternyata murid-murid ini juga sesudah Yesus mati, mereka juga mengalami keputusasaan. Dan termasuk juga dua murid ini, Bapak Ibu. Kenapa mereka meninggalkan Yerusalem? Dan diutus nasida damang dodai nang kutu kota Emmaus. Dan diutus si Petrus nasida lau tu kota Emmaus untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi mereka meninggalkan Yerusalem karena mereka putus asa. Hati-hati damang dodai nang persoalan diputus asa onate. Mulai tabering do diakam media sosial damang dodai nang holan alani saotik pe buy do nang jol magabi putus asa. Molodum putus asa jol madamang dodai nang. Pedek nama pikiran nyo. Pedek nama pamerengan nyo. Bahkan dang holan na pedek be. Gunap na pamapameringan nyo akan naputus asa. Nah demikian juga para murid-murid ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga Petrus. Ya kan? Petrus juga kembali kepada pekerjaannya semula. Karena apa? Karena putus asa. Dua murid ini juga mengalami keputusasaan. Mereka tinggalkan Yerusalem. Pergi kepada Emmaus. Sebuah perkampungan yang sangat terpencil. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana supaya para murid-murid ini, penghalang yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak mengenal yang bersama-sama dengan mereka. Bagaimana mereka bisa mengalami seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Damang dodai nang naniolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ayak kana porsia ibe. Aka jolma nang mengaku porsia buisa jodo totong damang dodai nang dang ditadana sida be Tuhan Yesus Kristus. Udang dototong damang dodai nang aka na porsiai. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi di dalam kehidupan daripada para murid-murid ini. Tapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Tetapi pada akhirnya di dalam perjalanan mereka itu, di dalam perjalanan kehidupan mereka itu, pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Dan tentunya Bapak Ibu, inilah yang harus kita harapkan. Inilah yang harus kita nantikan di dalam kehidupan kita. Pemulihan kita di dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk sampai ke sana, maka ada tahapan-tahapan yang harus dialami oleh para murid-murid ini. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Bagaimana supaya pemulihan terjadi kepada para murid-murid ini? Yang pertama sekali, Yesus yang berinisiatif untuk datang kepada mereka. Puji Tuhan. Dan diundang dua murid on ibana. Alai Yesus Kristus doro naro tunasida. Alana diboto Yesus Kristus do dua muriton lagi kesewa. Diboto Tuhan Yesus Kristus do dua muriton lagi putus asa.
Jadi Roma Tuhan Yesus Kristus tanpa sepengetahuan nida sida ro jonok tu nasida. Mulai kita bereng bodoh musida mangdodeina peristiwa di kejatuhan manusia tu dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu, manusia tidak mencari Tuhan. Justru manusia menyembunyikan dirinya. Justru manusia bersembunyi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Alai di bata Jehovah, nagok holongi, jauh-jauh do di bata Jehovah di siadam, jauh-jauh do di bata Jehovah di siawa. Adam, di manakah engkau? Itu sebenarnya ada mangdudeina. Molo jauh-jauh di bata di perngudut tahun. Kalau Yesus Kristus berinisiatif memanggil nama kita, bagaimana reaksi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berinisiatif, yang mendekatkan diri kepada kedua murid ini, dan Yesus Kristus yang sama juga yang berinisiatif, yang mendekatkan diri kepada umat manusia. Kalau bukan Yesus Kristus yang mendekatkan diri kepada manusia, maka sesungguhnya kita umat manusia ini sudah ada di dalam kebinasaan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-27 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dan seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi. Bapak Ibu, kedua murid ini tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan bukan saja kedua murid ini, ya, murid-murid yang lain juga, bahkan juga termasuk para perempuan-perempuan, ketika pada hari Minggu pagi mereka membawa rempah-rempah, mereka datang ke kubur Tuhan Yesus. Mereka datang ke kubur Tuhan Yesus bukan untuk menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, enggak. Tetapi mereka sengaja datang ke kubur Yesus untuk apa? Untuk merempahi, meminyaki daripada kubur daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak memahami. Mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah menegaskan, berulang-ulang kali menyampaikan kepada para murid-murid, bahwa pada hari yang ketiga, aku akan bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Ini yang mereka tidak tahu. Ini mereka yang tidak pahami, Bapak Ibu. Sehingga sebelum hari yang ketiga itu, Petrus sudah terlebih dahulu pergi kembali ke tempat di mana dia bekerja sebelumnya, yaitu penjala ikan. Nah, demikian juga kedua murid ini. Sebelum hari yang ketiga itu, mereka sudah kembali, sudah pergi meninggalkan Yerusalem, pergi kepada Emmaus. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Molo diatusina sidado hatani Tuhan Yesus Kristus nama dokon diari patuluoni bangkit dau sian akka namate, bangkit dau sian akka kuburan. Tentu napai mau na dipuji Tuhan. Haleluya. Demikian juga di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Seringkali kita tidak mengerti akan rencana Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti, tidak memahami akan firman Tuhan. Bahkan padahal firman Tuhan tersebut sudah berulang-ulang kali disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Sudah berulang-ulang kali kita dengarkan dan kita dengarkan. Tetapi kita tidak mengerti, kita tidak pahami itu firman Tuhan. Dan imbasnya, Bapak Ibu, dia dua teh didokon hatani Tuhan itu songonon, didokon perjemite itu songonon, alai di dia doh, dan ngadong buktina, ay suarok kubereng. Bisa saja terjadi seperti itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, oleh karena kamu tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana murid-murid ini sampai kepada pemulihan itu. Yang ketiga, ayat yang ke-29.
Tetapi mereka sangat mendesak dia, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu, waktu mereka sudah sampai di Emmaus, mereka sudah sampai di rumah mereka. Sampai di situ pun mereka belum kenal Yesus, ya. Jangan pikir Bapak Ibu, mereka mengundang Yesus ke rumahnya, mereka sudah kenal Yesus. Enggak Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-29 ini pun, mereka belum mengenal Yesus. Tetapi oleh karena waktu, oleh karena sudah mulai gelap, sudah mulai malam, sudah mulai menjelang malam, maka mereka menyuruh orang yang tidak mereka kenal ini. Mereka menyuruh Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Apa artinya ini Bapak Ibu? Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata kita perlu mengundang Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Haleluya. Yes, kita perlu mengundang Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita perlu mengundang Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita perlu mengundang Yesus di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita. Ido hapi damang do dainang, perlu hapi hitam martamiang. Puji Tuhan. Hita pangido tu Tuhan Yesus Kristus, asa ibana na margarejo di permuluota, asa ibana na memimpin hidup ta sepanjang hari. Anak-anak sekolah juga perlu mengundang Yesus hadir di dalam kehidupannya. Supaya Tuhan Yesus yang memimpin hidupnya. Supaya Tuhan Yesus yang memberikan kepintaran kepada dia. Amat terlebih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia saat ini. Yang semakin hari semakin banyak peristiwa-peristiwa yang aneh di tengah-tengah dunia ini. Satu peristiwa yang belum pernah kita dengarkan, belum pernah kita lihat, dan itulah sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, tentunya Bapak Ibu, kita perlu mengundang Yesus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belum mengenal Yesus Kristus sama sekali. Ya, apalagi kita belum mengenal siapa itu Yesus Kristus sama sekali. Kita belum pernah mendengarkan berita tentang dia. Tentunya juga kita perlu mengundang Yesus di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana murid-murid ini dipulihkan penglihatan mereka, sesuatu hal yang menghalangi mereka tadi dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus itu sesungguhnya adalah lambang persekutuan. Lambang persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan? Bagaimana supaya murid-murid ini mengalami pemulihan yang daripada Tuhan? Maka murid-murid ini harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dia dodamang dodainang membangun persekutuan dengan Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan, tidak meninggalkan peribadatan-peribadatan. Karena lewat inilah Bapak Ibu, lewat peribadatan itulah maka kita Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan tinggalkan peribadatan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Tuhan juga katakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa peribadatan itu berguna dalam segala hal. Haleluya. Molo didokon segala hal damang dodainang, berarti tidak ada batasannya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, bukan saja membangun kerohanian kita Bapak Ibu, tetapi ketika firman Tuhan katakan berguna dalam segala hal, berarti dalam perjalanan kita, hidup kita sehari-hari juga
ibadah yang kita lakukan hari ini itu akan berguna di dalam kehidupan kita yang kita jalani. Berguna di dalam pekerjaan kita, berguna dalam sekolah kita, berguna dalam upaya kita, berguna dalam usaha kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangunlah senantiasa persekutuan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Yesus membangun persekutuan dengan Bapanya. Yesus membangun persekutuan dengan para murid-murid. Dan ketika itu terjadi, apa yang menghalangi para murid-murid ini disingkapkan, dibukakan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini tentunya juga menjadi bagian kita. Firman Tuhan ini juga tentunya menjadi gambaran dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bisa saja juga kita mengalami seperti ini. Mengalami di mana kita tidak percaya, di mana kita sesuatu menghalangi iman percaya kita, menghalangi mata rohani kita, sehingga kita tidak memahami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita juga tidak memahami akan kuasa Tuhan yang mau bekerja di dalam kehidupan kita. Tentunya juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu pemulihan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, dan kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat, menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kita, di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit. Bapa di dalam surga, tetapi justru Tuhan, Engkau pulihkan para murid-murid ini Bapa, yang tadinya mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Padahal Tuhan, Yesus bersama-sama dengan mereka setiap waktu, setiap saat ya Bapa di dalam surga. Bahkan 3,5 tahun Yesus bersama-sama dengan para murid-murid ini. Tetapi firman-Mu katakan mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Ada sesuatu hal yang menghalangi penglihatan mereka ya Bapa di dalam surga. Kami bersyukur ya Bapa di dalam surga. Namun puji Tuhan ya Bapa di dalam surga, bahwa Tuhan memulihkan penglihatan daripada para murid-murid ini, sehingga pada akhirnya Bapa mereka mengenal Yesus Kristus kembali. Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga lagi kami Bapa di dalam surga. Mungkin ya Bapa di dalam surga, dalam perjalanan kehidupan kami, dalam pengiringan kami kepada Bapa, terkadang ya Bapa di dalam surga ada sesuatu hal yang menghalangi kami Tuhan, yang menghalangi mata jasmani kami, amat terlebih Tuhan, yang menghalangi mata rohani kami Bapa di dalam surga, sehingga kami tidak mengenal Engkau Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, dan kami percaya Bapa di dalam surga, Engkau yang terlebih dahulu Tuhan menghampiri hidup kami. Engkau yang terlebih dahulu Tuhan, Engkau yang berinisiatif Tuhan, yang mendekatkan dirimu Tuhan kepada kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di saat-saat kami Tuhan punya persoalan Tuhan, maka Tuhan yang datang menghampiri hidup kami. Di saat-saat kami kecewa, di saat-saat kami putus asa Tuhan, Engkau datang berinisiatif mendekatkan diri kepada kami Bapa di dalam surga. Betapa berbahagianya kami, betapa bangganya kami punya Tuhan seperti itu. Engkau tidak membiarkan kami Bapa, Engkau tidak membiarkan kehidupan kami Bapa, Engkau tidak membiarkan perjalanan hidup kami ini Bapa di dalam surga, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun Yesus senantiasa hadir. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu ini Bapa di dalam surga. Kami percaya Bapa di dalam surga, walaupun jemaat-Mu ini Bapa di dalam surga
kecil dalam pandangan manusia Bapa di dalam surga. Tetapi kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Allah yang kami layani, ada bersama-sama dengan kami, ada bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Gereja-Mu Tuhan, gereja Pentakosta Ternate ini Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Pakailah mereka Tuhan, pakailah mereka Bapa menjadi saluran berkat-Mu. Pakailah mereka Bapa menjadi alat-Mu ya Bapa di dalam surga. Alat Allah yang luar biasa Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa Tuhan, khususnya untuk hamba-Mu Bapa di dalam surga. Bapa Gembala sidang kami, Mamang Guru, kasihan turi Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai, Engkau urapi hamba-Mu Bapa sebagai gembala sidang di tempat ini Bapa di dalam surga. Tuhan, kalau saat ini Bapa di dalam surga ada sesuatu kelemahan Tuhan, ada sakit penyakit Tuhan di dalam tubuh hamba-Mu Bapa di dalam surga. Bapa kami berdoa untuk hamba-Mu, biarlah Engkau sama hamba-Mu Bapa. Engkau tompangkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan. Sakit pinggang yang dialami oleh hamba-Mu Tuhan, sehingga membuat hamba-Mu tidak boleh Tuhan bekerja secara maksimal Bapa di dalam surga, menjalani hari-hari hidupnya secara maksimal. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau fungsikan kembali Tuhan saraf-saraf pinggangnya yang tidak berfungsi. Engkau fungsikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkata Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah sembuh. Itu sebabnya Bapa, kami percaya, kami yakini Tuhan, hamba-Mu Engkau pulihkan, bahkan Engkau sembuhkan Bapa di dalam surga. Segala obat yang diminum oleh hamba-Mu Tuhan, pakailah itu Tuhan sebagai sarana untuk memulihkan, untuk menyembuhkan hamba-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, Engkau yang terus Tuhan memulihkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan, gereja Pentakosta Ternate ini Bapa di dalam surga. Biarlah semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dan semakin hari Bapa di dalam surga ada jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan, buat tetangga-tetangga kami Bapa di dalam surga, memberkatilah Engkau Tuhan atas kehidupan mereka. Dan biarlah Bapa di dalam surga, lewat kehadiran gereja-Mu di tempat ini Tuhan, hidup mereka juga diberkati Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya, sebagaimana kedua murid ini dipulihkan oleh Tuhan, maka hidup kami juga, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.